Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, Awal Capi Cependi, dan teman-teman saya Nisa Kartika, Gina Badian Nisrinha, dan Sonia. Di sini kami akan menjelaskan uji Main Whitney. Saya sendiri akan menjelaskan pengertian dari uji Main Whitney. Uji Main Whitney merupakan alternatif uji T yang uji non-parametrik, yaitu uji non-parametrik yang digunakan untuk membandingkan dua mean populasi yang berasal dari populasi yang sama. Tes ini juga digunakan untuk mengetahui perbandingan median dua kelompok bebas dalam skala data variabel terikatnya, ialah ordinal atau interval atau juga rasio, namun tidak berdistribusi normal. Tidak berdistribusi normal. Yang selanjutnya, teman saya Gina akan menjelaskan langkah-langkah menggunakan uji Main Whitney. Terima kasih. Langkah uji Main Whitney yang pertama yaitu merumuskan hipotesis nol dan hipotesis alternatifnya. Langkah kedua, gabungkan semua nilai pengamatan dari sampel pertama dan sampel kedua dalam satu kelompok. Langkah yang ketiga yaitu beri rank dimulai dengan rank 1 untuk nilai pengamatan terkecil sampai rank terbesar untuk nilai pengamatan terbesarnya, atau sebaliknya. Jika ada nilai yang sama, harus mempunyai nilai yang sama pula. Langkah keempat yaitu setelah nilai pengamatan yang diberi rank, jumlahkan nilai rank tersebut. Kemudian ambil jumlah rank terkecilnya. Langkah kelima, menghitung nilai U dengan rumus U1 sama dengan N1 kali N2 tambah N2 kali N2 tambah 1 per 2 kali sigma R2. Untuk U2-nya sama dengan N1 kali N2 tambah N1 kali N1 tambah 1 per 2 kali sigma R1. Nah, dari U1 dan U2, pilihlah nilai yang terkecil yang menjadi U hitungnya. Untuk N1 kurang dari atau sama dengan 40 dan N2 kurang dari atau sama dengan 20. N1 dan N2 boleh terbalik. Nilai U hitung tersebut kemudian bandingkan U tabel dengan kriteria terima H0 jika U hitung kurang dari atau sama dengan U tabel. Jika N1 N2 cukup besar, maka lanjutkan pada langkah selanjutnya yaitu langkah ke-7. Langkah ke-7 yaitu menentukan rata-rata dengan rumus mu U sama dengan setengah kali N1 kali N2. Untuk langkah ke-8 yaitu menentukan simpangan baku. Nah, dalam menentukan simpangan baku ini ada dua cara. Yang pertama, untuk data yang tidak berulang, rumusnya akar N1 kali N2 kali N1 tambah N2 tambah 1 per 12. Nah, untuk data yang terdapat pengulangan sama dengan akar N1 kali N2 per N besar kali N besar kurang 1 kali N besar pangkat 3 kurang N besar per 12 kurang sigma T. Nah, di sini N besarnya itu yaitu jumlah dari N1 dan N2-nya. Sigma T yaitu sigma T pangkat 3 kurang T per 12. Nah, dengan T kecilnya itu adalah yang berangka sama. Langkah selanjutnya yaitu langkah ke-9, menentukan transformasi Z dengan rumus Z hitung sama dengan U kurang mu U per simpangan U. Langkah terakhir yaitu nilai Z hitung tersebut kemudian bandingkan dengan Z tabel dengan kriteria terima H0 jika negatif Z tabel kurang dari atau sama dengan Z hitung kurang dari atau sama dengan Z tabel. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Nisa Kartika akan menjelaskan contoh penggunaan uji Main Whitney. Contohnya yaitu
Seorang mahasiswa mengadakan penelitian tentang peningkatan prestasi belajar antara siswa yang mendapat metode mengajar X, kelas eksperimen, dan siswa yang mendapat metode mengajar Y, kelas kontrol. Untuk keperluan penelitian, diambil dua kelas 2A mendapat metode mengajar X, dan kelas 2B mendapat metode mengajar Y. Dengan peningkatan prestasi belajar diambil dari nilai gain absolut, yaitu skor tes akhir dikurangi tes awal. Dari hasil penelitian diperoleh data sebagai berikut. Dari skor peningkatan prestasi belajar tersebut, dengan menggunakan taraf nyata 1%, diketahui sebaran data kelompok kontrol tidak berdistribusi normal. Ujilah apakah ada perbedaan skor peningkatan prestasi belajar yang signifikan antara kelas eksperimen dan kelas kontrol. Untuk penyelesaiannya, langkah pertama yaitu menentukan hipotesis. Yang pertama, HO, tidak terdapat perbedaan peningkatan prestasi belajar yang signifikan antara siswa kelas eksperimen dan siswa kelas kontrol. Kemudian HA, terdapat perbedaan peningkatan prestasi belajar yang signifikan antara siswa kelas eksperimen dan siswa kelas kontrol. Kemudian langkah yang kedua yaitu menentukan perankingan data. Untuk menentukan rank pada pengujian ini, gabungkan keseluruhan data dari data kelas eksperimen dan kelas kontrol. Kemudian setelah itu mengurutkan data dari data terbesar ke data terkecil. Lalu setelah itu tentukan ranknya. Ini 36 pada data ke-1 hanya ada 1, maka ranknya adalah 1. Kemudian untuk 35 data kedua hanya ada 1, maka ranknya adalah 2. Kemudian untuk 30 berada pada data ke-3, data ke-4, data ke-5. Untuk menentukan ranknya kita jumlahkan 3 ditambah 4 ditambah 5 per banyak data yaitu 3 sama dengan 12 per 3 sama dengan 4. Maka rank untuk 30 yaitu 4. Begitupun seterusnya. Setelah menentukan rank, dari tabel diperoleh N1 sama dengan 41, N2 sama dengan 41. N1 merupakan banyak data dari kelas eksperimen, N2 merupakan banyak data dari kelas kontrol. Untuk R1 yaitu jumlah keseluruhan rank dari kelas eksperimen, dan untuk R2 merupakan jumlah keseluruhan rank dari kelas kontrol. Langkah yang ketiga yaitu menentukan nilai U dengan rumus U sama dengan N1 dikali N2 ditambah N1 dikali N1 ditambah 1 per 2 dikurangi R1. Kemudian substitusikan, jadi U sama dengan tadi N1 dan N2 nya itu 41, jadi 41 dikali 41 ditambah 41 dikali 41 ditambah 1 per 2 dikurangi tadi R1 nya yaitu 1461, sehingga U sama dengan 1081. Langkah selanjutnya akan dilanjutkan oleh Sonia. Baiklah teman-teman, Sonia akan melanjutkan presentasi sebelumnya, yaitu dari Nisa, yaitu menjawab soal. Poin keempatnya yaitu menentukan nilai rata-rata, yaitu dengan rumus mu U sama dengan 1/2 dikali N1 dikali N2 sama dengan 1/2, N1 nya adalah 41 dan N2 nya adalah 41, sehingga sama dengan 1/2 dikali 41 sama dengan 840,5. Nah itu. Selanjutnya yaitu menentukan nilai T. Dengan rumus sigma T sama dengan sigma dikurangi T per 12. Dengan T adalah yang berangka sama.
Nah, untuk mencari yang berangka sama, kita ambil dari, nah kita lihat dari soal ya. Untuk nilai-nilainya yang sama bisa dari yang terkecil ke yang terbesar atau juga dari yang terbesar ke yang terkecil. Saya mengambil dari yang terbesar sampai yang terkecil. Kita lihat di sini. Nah, yang pertama kita mencari yang terbesar. Lihat di sini besar di antara semua ini yaitu adalah 36. Nah, ini kita kelihatan ini ada 1, kita lagi di sini, di sini, di sini, di sini, dan di sini, dan di sini. Jika memang misalkan ini ada 1, jadi kita tidak masukkan ke dalam menentukan nilai T, karena nilai T sendiri itu adalah berangka sama, jadi kita abaikan. Dan 35 juga diabaikan ya, cuman ada 1. Kita lihat 30, kita lihat apa? 1, 2, 3. Jadi 30 sebanyak 3. Kita lanjut ke 29. Ini ada 1, berarti tidak ya, tidak dimasukkan. Lanjut ke 26. Oh iya, 27 juga sama, tidak dimasukkan karena hanya 1, 6. Kita cari angka 26. 1, 2, 3, 4, dan nilai 26 sebanyak 3, dan seterusnya seperti itu. Jadi kita harus mencari nilai T yang sama ya, seperti itu. Jika tidak, maka tidak dimasukkan. Nah, jawabannya 30 sebanyak 3, 26 sebanyak 3, 24 sebanyak 2, 23 sebanyak 2, dan seterusnya. Untuk mencari nilai T, yaitu sigma T sama dengan kita carinya sigmanya itu dari ini seperti 3, terus 2, 5, 4, 9, nah seperti itu. Jadi kita ambilnya nilai T itu dari situ, T kecilnya dari situ. Maka sigma T sama dengan 3 pangkat 3 dikurangi 3 per 12. Ini didapat di mana? Kita lihat nilai T. T-nya yang 3, nilainya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita cari angka 2. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian ada 5. 2 pangkat 3 dikurangi 2 per 12, dan seterusnya sama ya. Nah, hasilnya seperti ini ya. 4 dikali 4 maka 3 kurangi 4 per 12, dan seterusnya sama dengan 8 dikali 3 kali 3 yaitu 27 dikurangi 3, 24 bagi 12 yaitu 2, ditambah 5 dikali 2 kali 2 4, 4 kali 2 8, 80 itu 6 dibagi 12 itu 0,5, ditambah 4 dikali
4 kali 4 16, 16 kali 4 64, 64 dikurangi 4 60, 60 dibagi 12 yaitu 5, ditambah 3, 5 kali 5 25 dikali 5 125 dikurangi 5 120 dibagi 12 10, ditambah 99 81 81 kali 9 729 dikurangi 9 720 dibagi 12 yaitu 60. Ini 1 ya dikali 1 jadi 60 saja. Sehingga 8 kali 2 16 ditambah 2,5 ditambah 20 ditambah 30 ditambah 60 hasilnya 128,5. Yang selanjutnya yaitu menentukan deviasi standar gabungan. Nah, rumusnya yaitu akar N1 dikali N2 per N besar dikali N kurangi 1 dikali N pangkat 3 dikurangi N per 12 dikurangi sigma T. Nah, N1 nya itu adalah 41, N2 nya 41 per N nya yaitu 82, N nya 82 dikurangi 1 dikali 82 pangkat 3 dikurangi 82 per 12 dan sigma T nya yang tadi ya yang ini. Nah, sigma T nya adalah 128,5 sehingga sama dengan akar 41 kali 41 yaitu 1681 per 82 dikali 81 yaitu 6642 dikali 82 pangkat 3 yaitu 551.308 dikurangi 82 per 12 dikurangi 12 128,5 sama dengan akar 1681 dibagi 6642 yaitu 0,25 dikali 45.940,5 dikurangi 128,5 sama dengan akar 0,25 dikali 45.928 sama dengan akar 11.482. Nah, akar 11.482 ini 107,15. Nah, tahap yang terakhir yaitu menentukan transformasi Z. Nah, rumusnya yaitu Z sama dengan U dikurangi mu per standar deviasi atau deviasi standar gabungan. Diketahui bahwasannya U tadi itu 1081 dikurangi mu U yaitu 840,5 per deviasi standar gabungannya yaitu 107,15 sama dengan 2,23. Dengan menggunakan uji dua pihak dan taraf signifikan 0,01 diperoleh nilai Z tabel sama dengan Z 0,5 1 dikurangi 0,01 sama dengan Z 0,4950. Kalau dilihat dari Z tabel yaitu kita lihat saja ya dari Z tabel sendiri sehingga hasilnya itu 2,57. Karena nilai Z hitung sama dengan 2,23 yang tadi yang ini, sehingga dapat disimpulkan
Z hitung sama dengan 2,3 kurang dari Z tabel sama dengan 2,557. Jadi kesimpulannya Z hitung sama dengan 2,23 kurang dari Z tabel sama dengan 2,57. Nah, dapat disimpulkan dari soalnya tidak terdapat perbedaan peningkatan prestasi belajar yang signifikan